Museum menuju ke arah mid side. Terlihat Intellect Center menjadi drop zone untuk 3 tim. Bahkan Expand, Heavy, Core Memory juga tertarik untuk melakukan fight di Intellect Center. Yang mana mereka mengetahui, oh nggak ada Bigetron nih. Aman nih. Aman. Tapi Expand lewat aja. Expand lewat aja. Lewat aja, tapi mereka harusnya deteksi dong. Ini Expand lebih milih untuk ke Intellect Center daripada berantem ke Mortar Ruins. Udah pasti. Ya. Berapa kali mereka melakukan hal tersebut, tapi fight harusnya tidak bisa terhindarkan kali ini Bung Surya. Ya, di mana sudah ada 2 tim. Bahkan satu player dari tim WAG juga dikirim utusannya untuk melakukan perusuhan di bagian atas tower. 1 orang saja untuk mencari informasi pergerakan tim lawan melakukan fight dan menghitung. Dan benar saja Ekspor berhasil mendapatkan kepala, namun apa ini sini berhasil mendapatkan 1 player, ternyata Exindir yang berhasil mendapatkan 1 playernya dengan menggunakan P90. 1 poin kill pertama didapatkan tim RRQ Kazu. RRQ Kazu butuh 8 poin eliminasi lagi harusnya ya, untuk menangkan challenge mereka. Dan ini sangat possible karena kalau kita ngomongin map kali ini merupakan salah satu map andalan RRQ setelah berpindah dari arah Rust Town. Dan kali ini 18 Deer sendiri sudah melakukan satu pergerakan looting yang sangat efektif. Mulai melihat ada seorang Don't Cry di sana. Maal juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada 1 player di bagian depan. Coba untuk komit dilakukan oleh seorang Abai. Abai sudah mulai terlihat oleh seorang Don't Cry di sana. Komit 2 orang sekaligus akan segera dilakukan. Risk of exposure sudah mulai diaktifkan, tapi Abai one-on-one situation dan Don't Cry harus ditumbangkan di sana. 2 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh RRQ di menit kedua game yang berjalan kali ini. Ini sangat sabar karena memang mereka tadi mendeteksi daerah mid side gak ada tim. Mereka tahu di game sebelumnya, Nextera sebelumnya yang harus dilewati oleh tim RRQ, mereka tertahan cukup lama daerah mid side, daerah Deka Square oleh 1 tim PI Sports waktu itu. Dan itu adalah PR mereka, jangan sampai terlalu lama terbuang waktu karena mid side aja oke lah lootingan, tetapi poin dan segala macamnya mereka mungkin gak bisa dapatkan. Kalau mereka bisa dapatkan Arsenal oke, jadi lebih baik lagi. Tinggal gimana caranya mereka bisa keluar dengan aman dan mempertahankan posisi checkpoint mereka selanjutnya. Bener, jadi satu hal yang menyulitkan kalau kita ngomongin PI Sports dan mereka harus benar-benar clear dari mid side, gerak ke Deka Square, di Deka Square mereka harus menang, abis itu mereka baru bisa nentuin pilihan. Iya. Balik lagi ke arah mid side atau gerak langsung ke arah Plazaria atau langsung ke boxing gym. Tapi fight kali ini tidak bisa terhindarkan lagi. Ada Koda yang sudah mulai diaktifkan juga. RRQ sudah mulai mendekat ke arah Deka Square. Ini merupakan skenario terbaik yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ. Apalagi kalau mereka bisa menumbangkan PI Sports kali ini. Diturunin langsung. Abai mendapatkan informasi dari seorang Dudes. Ada 1 player di bagian sana. Dihujani peluru oleh 18 Deer. 3 poin eliminasi didapatkan oleh tim RRQ kali ini. Itu dicicil-cicil seperti itu aja, nggak perlu 4 player langsung dalam 1 tim yang harus dilawan. Kalau memang bisa dapetin nyicil 1 kill per menit, 17 menit game berjalan, 17 kill bisa mereka dapatkan. Benar. Seperti itu. Apalagi nanti ketemunya sama tim yang sudah pincang sisa 2, sisa 3 dan mereka bisa menangkan war. Itu yang terpenting adalah backup plan mereka seperti apa. Jangan juga terlalu memaksakan war di tempat yang tidak menguntungkan, seperti tidak adanya vending mesin, belum adanya mini launchpad yang mereka kantong yang susah untuk melakukan kabur nantinya. Betul. Apabila player-player tersisa 1, tersisa 2. Escape-nya Bung Surya. Escape-nya susah. Ya, dan ini juga kenapa mungkin kalian berpikir kenapa sih RRQ ngotot banget buat ngusir tim yang berada di Deka dan juga ada di arah mid side. Ya jawabannya hanya 1, Arsenal. Arsenal inilah kunci mereka untuk bisa masuk ke late game dengan tingkat agresivitas yang lebih tinggi Bung Surya. Iya, apalagi kalau mereka dapetin mid side 4 koin di sana. Kemudian Deka Square dapat 4 lagi. Di drop ke arah si orang Maal aja itu sudah banyak banget. Benar. Itu sudah bisa beli armor, beli tambahan mini launchpad mereka dari player. Mungkin 4 orang ini bisa pegang 2 mini launchpad minimalnya seperti itu. Yes, tim Heavy sudah berhasil ditumbangkan kali ini. Di posisi yang ke-12 tentunya setelah mereka hampir saja bisa mendapatkan threshold challenge pada hari ini. Mereka sangat disayangkan tumbang di posisi ke-12 tanpa poin eliminasi harusnya. Tapi kali ini seorang The Cost sudah mulai dihujani peluru, ada jump dan juga seorang Foggy yang berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi secara total. Tapi Lucky harus tumbang lagi dan lagi di tangan seorang Volky. 4 poin eliminasi didapatkan oleh Core Memories kali ini. Iya, kehilangan tempat yang aman. Core Memory di awal tadi inteleknya karena ada Heavy juga, ada Export tadi di atas. Mereka memutuskan menuju ke arah museum. Seperti biasa risetnya mereka, museum, kemudian balik lagi ke bagian atas.
Yes. Dan mereka sudah siap untuk melakukan fight. Namun kali ini On Fire harus berhadapan dengan seorang Krillin. Tapi Krillin bawa teman-temannya. Dan ini tentunya WAG harus sangat tidak diuntungkan karena seorang X-Bor berhasil di pick off dari kejauhan di sana. Krillin sudah berhasil menghidupkan seorang X-Bor kembali. Fight akan segera terjadi. WAG dengan 6 poin eliminasinya kali ini tentu bakal menjadi ancaman karena tim EVOS dan juga RRQ masih belum bisa memiliki threshold yang cukup baik. Dan juga poin eliminasi yang dibutuhkan masih belum terpenuhi. Tapi kita bakal tahan sejenak karena Keroro sedikit lagi akan sedikit kebingungan karena covering dari kiri dan kanan WAG cukup efektif. Tapi pada akhirnya harus ditumbangkan satu persatu. Menggunakan Riptide Rhythm dan Glue Wall-nya pun menjadi sangat tidak berarti barusan. Walaupun bisa menghidupkan satu player. Iya, satu player berhasil di-revive. Tapi tereliminasi X-Bornya itu harus memakan koin lagi. Untuknya ada mini launchpad karena posisinya sudah ketahan banget ini. Ini nggak bisa lagi. Dari tim Falcon sudah nahan banget betul-betul WAG. Bahkan 2 mini launchpad digunakan untuk menghindari pertempuran itu saja. Mahal banget, mahal banget. Dan kalau kita ingat ya WAG dari 3 game. Valts-nya harus tumbang di posisi yang ke-11 Bung Surya. Sayang sekali, mau kembali mereka ke drop zone-nya setelah masuk ke Intellect tapi tidak membuahkan hasil, termakan oleh core memory tadi ada Dekos dan kawan-kawan. Valts sisa 1, rencana mau balik lagi ke drop zone mereka yang mungkin mereka kira aman tapi ternyata WAG lebih cepat menggunakan mini launchpad tadi. Ya benar, WAG lebih cepat dan ketemu di tengah-tengah jalan pas banget baru pakai mini launchpad-nya. Dan kali ini nggak ada pilihan lain buat RRQ. RRQ harus clear AG-nya baru mereka bisa gerak ke zona selanjutnya. Ya, entah ini sadar atau tidak itu adalah AG atau PE Sports. Ya, karena PE Sports itu kadang tambang juga dia. Udah hidup balik lagi. Balik lagi ke drop zone mereka, tapi sebelumnya tadi deck-nya sudah mereka masukin oleh RRQ yang artinya tidak ada tim lain di sana, tidak ada player lain, bisa saja itu justru nggak peduli juga kalau memang itu harus EVOS Divine. Bisa saja loh itu rotasian EVOS Divine. Kalau mau tebak-tebakan ini siapa? Karena EVOS Divine kan dari kiri juga arahnya. Ya, dari kirinya tim RRQ mau ngambil zona bisa aja muter ke arah kanan, Grave Flash, Plazaria, Deka gitu-gitu. Ya, sementara dari God of War kali ini sudah berada di bagian atas satu posisi yang tentunya sangat menguntungkan mereka yang biasa dihuni oleh tim Falcons. Kali ini mereka yang bergerak lebih dahulu untuk masuk ke daerah sana. Maal udah berhasil mendapatkan informasi tentang lawannya yang sudah berada di depan Bung Surya. Itu dia. Aku lagi-lagi mau bahas hitlist yang digunakan tim RRQ ya. Semoga ini ada plan lain ya untuk Coach Adi dan teman-teman tim RRQ. Jangan sampai mereka ini selalu identik dengan hitlist yang akan membunuh mereka di momen-momen tertentu. Ketika mereka mungkin ada potensi untuk menjadi juara, mereka pakai hitlist dan mereka lawan akan mengetahui, oh ini RRQ nih. Ya, dan kali ini akan menjadi peluru langsung. 3 player sekaligus berhasil ditumbangkan. Apakah ini bakal menjadi akhir dari tim God of War? Karena pada akhirnya hanya menyisakan 1 player saja. Tapi Diman masih bisa memberikan balasan di sana. Ada Riptide Freedom yang tidak connect ke arah siapapun. Dan Diman hanya bisa terdiam di bagian jembatan sana dan membuat dirinya mungkin masih bisa diselamatkan untuk kali ini. Diman sudah mulai terlihat turun ke arah bawah, dihujani peluru lagi dan lagi oleh Dust dan juga seorang Abai. Dan there is no way out for Demon. Harus finish di posisi ke-10. Bagus banget komitnya. Iya, nggak ada jalan lain juga memang untuk God of War bisa kabur dari atas sana. Glual nggak banyak yang terpasang oleh mereka di bagian atas. Ada pun terpasang diserang terus-terusan sehingga beberapa player nggak bisa bertahan. Demon memutuskan lompat. Sudah, Elim juga. Dia lompat, dia bertahan. Tadi kayaknya lebih lama kalau dia bertahan aja. Benar. Bahkan dia bisa numbangin 1-2 player dari angle-nya gitu. Dari posisi bagian atas itu tadi. Sayang sekali. God of War juga sudah harus tumbang. Tapi nggak apa-apa karena itu bukan tim Indonesia. Iya benar kalau itu poinnya. Iya. EVOS butuh 4 poin eliminasi. RRQ cuman butuh 2-3 poin eliminasi lagi buat memenuhi challenge kali ini. Kayaknya hari ini untuk Indonesia Bung Surya. Iya, 2 tim aja kita kirim. Kita siap ratain next era. Kelas. Dan kali ini di 9 menit game yang sudah berjalan tersisa 36 orang aja dan 9 tim Bung Surya. Iya, masih ada. Ini EVOS tahu ada PE Sports di sana, mereka nggak nyamperin. Harusnya tidak tahu dan sekarang segera mengetahui di mana PE Sports sudah terpantau dan PE Sports pun harusnya sudah menyadari Ray pakai piston Ray, maksud aku lemparan kayak gitu kok tidak terukur, tidak terarah gitu loh. Sangat disayangkan ya. Pakai Rocky aja kalau nggak gitu loh maksudnya. Dia pakai piston masalahnya. Flash freeze-nya biar bisa pecah ya Bung. Iya, biar lebih jangkauannya lebih jauh gitu, lebih terarah gitu. Dan kali ini mereka harus berhadapan dengan 3 tim sekaligus yang berada di pertengahan Bung Surya. Ada Famos dan juga ada WAG. Itu dia Famos Kedai pernah bersama Ray
bahkan mengangkat piala waktu itu di SPS. offline. Betul, Taman Anggrek. Betul. Hari ini berbeda jersey dan segera berhadapan di daerah Zipway dan juga Arsenal di sekitar Zipway. Namun RRQ yang sudah berada di pinggiran zona. Ada tim Falcon, salah satu tim yang menjadi saingan kuat juga tim RRQ. Yang sangat sabar sekali, mengetahui tapi tidak langsung dihadapi oleh tim RRQ. Mereka memikirkan risiko-risiko meskipun ada vending mesin sebenarnya di dekat mereka. Kalau mereka mau nakal bisa aja sebenarnya. Bisa aja, tapi Satu orang udah stay di sana bisa hidup lagi, dua iya, langsung. satu orang tereliminasi tapi resetnya. Nah, Benar. bukan tentang revive tapi reset. Dan juga resource yang Resource bikin selanjutnya. sulitnya gitu. Apalagi kalau kita lihat kali ini penumpukan justru terjadi di bagian dari Zipway juga, Bung Surya. Ya, karena memang masih banyak sekali jalur-jalur tim lain akan ngambil daerah Zipway seperti tadi sebelumnya kita lihat, dan ada pergerakan sepertinya itu dia menggunakan mini launchpad dan sudah ada pelontar di tangan tim EVOS Divine. Dan kali ini EVOS Divine akan berhadapan dengan tim Famos, tapi hujan peluru dari belakang seakan menghantui EVOS Divine. Mulai dimasukin, dipimpin oleh seorang Enggat. Granat dari seorang Gede sudah mulai dilemparkan. Harus coba untuk bertahan lebih lama lagi karena kali ini mulai digedor Enggat yang harus tumbang di sana. Ada Sepi yang mulai aktif. Enggat tidak mendapatkan Raja, udah tutup sekarang. Gede coba untuk ditukar di sana. Dan kali ini Rajanya tidak bisa berbuat banyak dan Rey sudah harus ikut tumbang di sana. Malah EVOS yang harus ditumbangkan kali ini, Bung Surya, dan akan menjadi akhir untuk EVOS Divine setelah mendapatkan Booyah di game sebelumnya. Itu tadi yang dijawab oleh Ray tadi. Mungkin kita ini karena main mekanik gitu. Nah, itu yang dia maksud. Hobi perang tadi. Padahal mungkin ada jalur lain yang bisa menghindari mereka dari pertempuran. Namun RRQ berhasil mendapatkan satu player ping. Dengan menggunakan pelontarnya masih ada dua player di bagian depan sana. Segera meledak. Belum berhasil mendapatkan damage untuk siapapun. Masih ada Diamond cukup sekarang. Diamond di bagian depan sana balik keluar. Namun XOG akan menjadi target selanjutnya. XOG terjatuh. Tumbang satu player terakhir tersisa dari tim Riverside. Masih ada bersebelahan saja dari tim RRQ dengan 9 eliminasi. 9 eliminasi artinya RRQ berhasil memenangkan challenge pada hari ini. Tidak ada logo di jidat kita, Bung Surya. Nice sekali dari RRQ, tapi perjuangan belum berakhir karena kali ini ada core memories yang sudah mulai terlihat oleh tim RRQ. Dihujani peluru, belum mendapatkan apapun, tapi kalau kita lihat dari orang belakang, seorang dude saja kali ini udah memegang fast level 4, Bung Surya. Ini sangat kuat artinya pertahanan, belum lagi ada Olivia yang digunakan. Kemudian Stevie nantinya untuk memperbaiki mana armor yang sudah hancur. Dan itu dia pelarian terakhir dari seorang Diamond. Dan sepertinya sudah ada Ichi Global yang kali ini akan berhadapan dengan tim RRQ Kazu. Ya, tapi sayangnya ini berhasil ditumbangkan di sana. Ada seorang Abe yang coba untuk melakukan satu reviving. Ada momentum reset yang terjadi. Diri berhasil ditumbangkan, tapi di follow up dengan cepat oleh seorang Bruce. Bruce yang melihat seorang Kinoy, tapi Abai masih bisa bicara banyak. Abai menumbangkan seorang Kinoy di sana. Aibanya tidak bisa berbuat banyak lagi. Berhasil ditumbangkan, tapi here comes the Q-Wave. Ada teman-teman dari Core Memories yang bakal join to fight. 12 poin eliminasi yang didapatkan oleh RRQ bisa menjadi tidak apa-apanya kalau mereka harus tumbang di posisi kali ini, Bung Surya. Ini dia masih akan coba melakukan revive terhadap Deer yang sudah berhasil dibuat terjatuh. Namun tadi ada serangan dari seorang tim Falcon yang berhasil menjatuhkan seorang Volky dari tim CRM yang membuat pergerakan dari jarak sedikit tertahan. Apalagi di delay pergerakannya oleh seorang Bus. Tinggal gimana cara mempertahankan satu posisi atau mereka sudah puas dengan placement ini, tinggal mendapatkan poin eliminasi sehingga mereka melakukan fight saja. Dimana 4 tim tersisa sejauh ini menit ke-14. 4 lawan 4 segera akan terjadi kali ini. Abai sudah berada di bagian depan sana, berhasil menjatuhkan satu orang jam 2 player. Berhasil tereliminasi, tersisa Brugga dan juga Gokar. Tereliminasi satu player terakhir, itu dia naat sekali kau deh. Bunggat tersisa sendiri saja dan dilepas oleh seorang apa yang mana langsung fokus ke arah tim Famos di bagian atas sana yang akan menjadi tim selanjutnya yang segera dilawan, namun masih bisa revive ternyata player dari Core Memory. Yes, sementara 14 poin yang dimiliki RRQ kali ini
bisa menjadi bekal yang sangat cukup untuk mendapatkan poin eliminasi selanjutnya dan juga Buya. Tapi sayangnya seorang 18 Dir berhasil ditumbangkan di sana. Momentum of reset tidak bisa terhindarkan lagi. Dir berhasil untuk melakukan reset kali ini. Famos akan menjadi salah satu lawan utama dari tim RRQ. Tapi sayang sekali bahwa ada tim Falcon yang bakal join to fight di sana. Jul berhasil untuk ditumbangkan tapi Falcon tidak bisa diselamatkan lagi. Abai masih bisa mendapatkan seorang Loki di sana dan kali ini 16 poin eliminasi Bung Surya. Sudah didapatkan oleh tim RRQ, mana mereka harus kehilangan satu player juga. Maal gak bisa diberikan revive. Ada on fire yang akan berhadapan dengan seorang Abai kali ini. Abai dengan HP 138 harus berhadapan dengan satu player yang HP-nya sangat full. Abai pun tumbang. Di mana Buya berhasil didapatkan oleh Falcon.